Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insyaallah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senja di kaki pegunungan Mergasari selalu menghadirkan nuansa yang tak tergantikan. Cahaya jingga matahari menembus sela-sela pepohonan raksasa, memantulkan kilau keemasan di atas dedaunan yang bergetar pelan oleh hembusan angin. Di tengah hutan itu, seorang pria paruh baya bernama Danu berjalan perlahan di atas jalur setapak yang telah ia kenal sejak kecil. Danu bukanlah pendatang baru di sini. Ia lahir di desa yang terletak di tepi hutan ini, tumbuh bersama suara gemericik sungai dan kicauan burung. Baginya, hutan bukan sekadar tempat mencari hasil bumi, melainkan rumah kedua yang penuh kenangan. Danu membawa keranjang anyaman bambu di punggungnya, berisi beberapa pucuk daun pakis muda dan umbi-umbian yang ia gali tadi siang. Tidak ada yang tergesa-gesa dalam langkahnya. Seperti biasa, ia menyempatkan diri berhenti di dekat sungai kecil yang airnya jernih hingga batu-batu di dasarnya terlihat jelas. Ia berjongkok, menciduk air dengan kedua telapak tangannya, lalu meminumnya perlahan. Udara sore terasa sejuk, disertai aroma tanah basah yang khas setelah hujan semalam. Di kejauhan, terdengar suara burung merbah memanggil pasangan, disusul suara monyet ekor panjang yang melintas di dahan-dahan. Danu tersenyum tipis. Ia selalu percaya bahwa hutan punya caranya sendiri untuk berkomunikasi. Kalau kau tahu mendengar, begitu pesan ayahnya dulu, hutan akan memberitahumu segalanya, tentang cuaca, tentang waktu, bahkan tentang dirimu sendiri. Kata-kata itu melekat di benaknya hingga kini. Langkahnya membawanya menuju sebuah lapangan kecil alami di tengah hutan, tempat rumput hijau tumbuh subur di bawah cahaya matahari sore. Tempat itu istimewa baginya karena sering menjadi lokasi ia beristirahat, sambil mengamati kehidupan liar di sekitar. Terkadang, ia melihat kijang melintas, atau burung enggang besar yang terbang rendah di antara pepohonan. Namun hari itu, suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Hanya suara dedaunan bergesekan dan bisikan angin yang terdengar. Danu duduk di atas sebuah batu besar yang hangat karena terpapar matahari. Ia memejamkan mata, membiarkan suara-suara alam menjadi musik latar pikirannya. Dalam keheningan itu, ia teringat kembali masa kecilnya ketika sering mengikuti ayah berburu, bukan untuk kesenangan, melainkan untuk bertahan hidup. Ayahnya selalu mengajarkan batasan, jangan membunuh hewan yang tidak perlu, jangan mengambil lebih dari yang dibutuhkan, dan selalu beri kesempatan alam untuk memulihkan diri. Ketika matahari mulai condong, Danu memutuskan untuk pulang. Ia bangkit, meraih keranjangnya, lalu berjalan menuruni jalur sempit yang mengarah ke desa. Namun, baru beberapa langkah, telinganya menangkap suara yang asing, seperti bunyi gesekan dan geraman tertahan. Danu berhenti, mengernyit, dan berusaha mengidentifikasi sumber suara. Dari arah semak belukar di sebelah kiri, terdengar lagi bunyi itu, kali ini lebih jelas. Suara berat, bercampur napas terengah. Naluri dan rasa ingin tahunya membuat Danu mendekat. Ia melangkah hati-hati, menyibak daun-daun besar, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak cepat. Seekor harimau muda terbaring di tanah, kaki depannya terjerat tali tambang kasar yang terikat pada batang pohon. Matanya memandang tajam penuh kewaspadaan, tapi sorotnya juga memancarkan rasa sakit dan ketakutan. Tubuhnya bergetar lemah, dan setiap kali ia mencoba bergerak, jeratan itu makin menancap di kulitnya. Danu tertegun. Dalam benaknya berkelebat rasa khawatir bercampur empati. Ia tahu betul betapa berbahayanya berada dekat dengan predator sebesar itu, tetapi ia juga melihat jelas bahwa hewan itu tidak dalam posisi menyerang. Justru, ia adalah korban. Seseorang telah memasang jerat di wilayah ini, dan harimau itu menjadi sasarannya. Pandangan mata mereka bertemu, sebuah momen singkat namun intens, seolah waktu berhenti di antara dua makhluk yang berbeda dunia, tapi sama-sama memahami arti terjebak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," gumamnya pelan, entah kepada harimau itu atau dirinya sendiri. Danu tahu ia tak bisa sembarang mendekat tanpa rencana. Ia harus mencari cara untuk menolong hewan itu tanpa membuatnya panik. Tapi satu hal pasti,
Ia tidak bisa membiarkan harimau itu mati di sana. Sore itu, langkah Danu menuju rumah tertunda. Matahari semakin merendah, bayangan pepohonan memanjang, dan di tengah hutan yang mulai temaram, pria itu berdiri memikirkan cara menyelamatkan seekor raja hutan yang terjerat tali, tanpa sadar bahwa tindakannya hari ini akan menjadi awal dari sebuah hubungan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit di atas hutan Mergasari mulai berubah warna, dari jingga ke ungu kelam. Burung-burung kecil berbondong-bondong pulang ke sarang, sementara suara jangkrik mulai mendominasi udara sore. Namun di tengah irama alam itu, Danu berdiri mematung, matanya tak lepas dari sosok harimau muda yang terjerat. Nafas hewan itu berat, dadanya naik turun cepat, dan bulu di sekitar kakinya sudah basah oleh darah yang merembes dari luka jerat. Danu melangkah pelan, menyadari bahwa setiap gerakan sekecil apapun bisa memicu insting bertahan hidup harimau tersebut. Ia menaruh keranjang bambunya di tanah, menjauh dari jalur yang akan ia tempuh nanti jika harus mundur dengan cepat. Tangannya meraba saku celana. Ia tidak membawa apa-apa selain sebilah pisau lipat kecil yang biasanya ia gunakan untuk memotong rotan atau umbi. Bagaimana caranya? Gumamnya pelan, pikirannya berputar. Ia tahu bahwa mendekat begitu saja adalah tindakan bodoh. Harimau, meskipun dalam keadaan terluka, tetaplah predator puncak. Satu tebas cakarnya saja cukup untuk melukai parah seorang manusia. Ia jongkok di jarak sekitar 10 meter, mencoba mengamati situasi. Dari arah ini, ia bisa melihat jelas tali tambang yang melilit kaki depan kiri harimau itu. Tali itu diikat ke batang pohon besar, kemungkinan dipasang oleh pemburu untuk menjebak rusa atau babi hutan. Hanya saja, kali ini korban yang terjerat jauh lebih berbahaya. Danu memperhatikan bahwa tali itu tidak hanya menjerat, tetapi juga sudah merobek kulit karena perlawanan hewan tersebut sejak entah kapan. Ketika Danu menatap matanya, ia merasa seolah ada sesuatu yang tersampaikan tanpa kata. Ada rasa takut di mata hewan itu, tapi juga kebingungan. Danu sadar, ia harus memberi sinyal bahwa ia tidak berniat menyakiti. Perlahan, ia duduk bersila di tanah, menurunkan posisinya agar terlihat lebih kecil dan tidak mengancam. "Tenang, aku cuma mau bantu," ucapnya lagi, suaranya lembut nyaris seperti bisikan. Harimau itu menggeram pelan, tidak sekeras sebelumnya. Ekor yang tadinya terangkat mulai turun sedikit. Gerakan itu membuat Danu berpikir, mungkin ada celah untuk mencoba lebih dekat. Ia mengambil sebongkah ranting kering dan melemparkannya perlahan ke samping, bukan ke arah harimau. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak membawa ancaman. Hewan itu mengalihkan pandangannya sebentar ke arah ranting jatuh, lalu kembali menatap Danu. Danu memutuskan untuk memanfaatkan momentum. Ia bergerak perlahan-lahan, setengah merangkak agar gerakannya tidak mengejutkan. Pisau lipatnya sudah siap di tangan kanan. Setiap kali ia maju setengah meter, ia berhenti sejenak, mengamati reaksi harimau itu. Sesekali, hewan itu menggeram pelan, tapi tidak berusaha menyerang. Mungkin karena tenaga yang sudah banyak terkuras, atau mungkin karena ia mulai memahami bahwa Danu bukan ancaman. Kini jaraknya tinggal 5 meter. Danu bisa melihat lebih jelas kondisi luka itu. Kulit di sekitar jeratan membengkak parah, dan darah mengalir lambat tapi pasti. Serabut tali tambang yang kasar membuat luka semakin dalam setiap kali harimau itu berusaha menarik kakinya. Danu merasakan dadanya sesak melihat penderitaan itu. Siapapun yang memasang ini, pikirnya dengan amarah yang ditahan, tidak tahu atau tidak peduli apa yang mereka lakukan. Tepat saat ia ingin maju lagi, harimau itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, menatapnya tajam. Danu membeku, menunggu. Namun, tak ada tanda hewan itu akan menerkam. Hanya tarikan napasnya yang berat. Danu tahu ia harus cepat. Ia bergerak sedikit ke samping, mencoba mencari sudut di mana ia bisa memotong tali tanpa berada tepat di depan mulut harimau. Ia sampai pada jarak yang menurutnya cukup. Jantungnya berdetak kencang, telapak tangannya basah oleh keringat. Ia menancapkan pisau lipatnya ke serabut tali. Begitu pisau menyentuh jerat, harimau itu meronta sebentar, membuat Danu mundur refleks. "SSST, tenang," bisiknya cepat. Ia menunggu beberapa detik sampai hewan itu sedikit tenang lagi, lalu mencoba memotong dari arah lain.
Serabut tali yang basah oleh darah dan keringat hewan itu membuat potongannya lebih sulit. Danu harus menekan kuat-kuat, sementara pikirannya terus dihantui kemungkinan terburuk. Harimau itu bisa saja berubah agresif tiba-tiba. Namun, keinginannya untuk membebaskan hewan itu mengalahkan rasa takut. Ia memotong lagi, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya satu lilitan mulai longgar. Ketika lilitan terakhir terputus, jerat itu terlepas dengan cepat, membuat harimau itu menarik kakinya ke belakang. Ia meringis melihat luka dalam di kaki hewan itu. Harimau itu tidak lari, hanya terbaring sambil menatapnya. Danu mundur perlahan, memberi ruang. "Sudah, kau bebas sekarang," katanya dengan napas terengah. Ia menaruh pisau di tanah, lalu bangkit dan mengambil jarak. Hewan itu menggerakkan telinganya, seolah mendengar sesuatu dari kejauhan. Lalu, tanpa suara geraman atau isyarat lain, ia bangkit perlahan. Kaki yang terluka membuat langkahnya pincang, tapi ia tetap berjalan masuk ke semak-semak. Namun sebelum menghilang, ia berhenti sebentar, menoleh ke arah Danu. Sorot mata itu bertahan beberapa detik, entah itu rasa terima kasih atau sekadar pengakuan, lalu ia menghilang di balik rimbun hutan. Danu berdiri di sana cukup lama, mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia sadar ia baru saja mengambil risiko besar, tapi hatinya merasa damai. Ada kepuasan yang tak bisa diukur, mengetahui bahwa ia telah menyelamatkan makhluk yang seharusnya menjadi bagian penting ekosistem hutan ini. Namun, jauh di dalam hati, Danu belum tahu bahwa tindakannya hari ini akan menjadi awal dari sebuah hubungan aneh, hubungan yang akan menguji keberaniannya, kesetiaannya, dan bahkan keyakinannya pada batas antara manusia dan alam. Karena di balik hutan yang gelap, ada mata-mata lain yang mengamati, dan tidak semuanya akan diam saja. Hujan malam itu datang tanpa peringatan. Awan hitam yang berkumpul di atas pegunungan Mergasari sejak sore akhirnya pecah, menumpahkan air deras yang memukul atap rumah-rumah desa. Danu duduk di beranda rumah panggungnya, menatap hujan yang jatuh seperti tirai panjang di halaman. Dalam genggamannya, secangkir teh jahe hangat mengepulkan aroma tajam yang mengusir hawa dingin. Ia tak bisa berhenti memikirkan kejadian sore tadi, tatapan mata harimau itu, beratnya tali jerat di tangannya, dan perasaan aneh yang tertinggal setelah hewan itu menghilang di semak-semak. Di luar, kilat sesekali membelah langit, menerangi siluet pepohonan di pinggir hutan. Danu memperhatikan bentuk-bentuk gelap itu, membayangkan di baliknya ada kehidupan liar yang tak pernah berhenti meski badai datang. Di hatinya, ada rasa puas karena berhasil menolong, namun juga sedikit cemas. Harimau yang terluka adalah harimau yang rentan, dan dalam kondisi seperti itu, hewan bisa bertindak di luar kebiasaan. Ia juga tahu, harimau jarang benar-benar sendirian. Ada wilayah, ada pasangan, bahkan ada kawanan yang tak terlihat. Pagi harinya, hujan telah reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyengat. Kabut tipis menggantung di udara, membungkus desa dalam nuansa tenang yang menipu. Danu memutuskan untuk pergi ke hutan lebih awal, kali ini dengan alasan mencari rotan muda untuk membuat anyaman. Ia mempersiapkan bekal sederhana, sepotong singkong rebus, botol air bambu, dan pisau lipat yang kemarin ia gunakan. Ada keinginan di hatinya untuk memastikan harimau itu benar-benar selamat. Langkahnya di jalur setapak terasa lebih berat karena tanah becek. Daun-daun besar di kiri kanan jalur masih meneteskan sisa air hujan. Burung-burung kecil bersuara riang, seolah badai semalam hanyalah gangguan kecil dalam rutinitas mereka. Sesekali, Danu memeriksa tanah untuk melihat tanda-tanda, dan benar saja, di dekat sungai kecil yang biasanya ia lewati, ada jejak kaki besar. Jejak itu segar. Tanah di sekitarnya masih basah oleh lumpur yang terinjak. Danu jongkok, menyentuh bekas jejak itu. Bentuknya jelas, 4 jari besar dengan cakar yang samar-samar membekas di ujungnya. Itu pasti jejak harimau. Tapi yang membuatnya terdiam adalah arah jejak itu, bukan menjauh dari desa, melainkan mengarah ke dalam, seolah harimau itu mendekat dari arah hutan menuju daerah yang lebih terbuka. Ini aneh, pikirnya, matanya menelusuri jejak itu. Ia mengikuti pelan-pelan, hingga jejak itu bercampur dengan jejak-jejak hewan lain yang tak ia kenali. Mungkin babi hutan, mungkin kijang. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ia menemukan satu set jejak harimau lain,
lebih besar dari yang ia lihat sebelumnya. Jejak itu berada di samping jejak harimau muda yang ia tolong kemarin. Jaraknya hanya beberapa langkah. Danu berdiri, menatap ke arah pepohonan lebat di depan. Udara terasa berbeda, lebih hening, seolah burung-burung pun enggan berkicau di sini. Ia melanjutkan langkah dengan lebih hati-hati, pikirannya mulai dipenuhi tanda tanya. Apakah ini berarti harimau yang kemarin telah kembali bergabung dengan induknya? Atau justru kawanan harimau sedang berkeliaran di dekat desa? Siang hari, setelah mengumpulkan cukup rotan, Danu memutuskan untuk pulang. Ia memilih jalur yang berbeda, jalur yang lebih panjang tapi sering ia gunakan saat ingin menghindari daerah yang terlalu lebat. Namun, baru beberapa menit berjalan, ia merasa seperti sedang diawasi. Lehernya merinding, dan instingnya, yang terasah dari puluhan tahun hidup di dekat hutan, memperingatkan bahaya. Ia berhenti, menoleh perlahan. Tidak ada yang terlihat, hanya semak-semak yang bergoyang ringan. Langkahnya menjadi lebih cepat, tapi suara itu tetap ada. Suara dedaunan yang bergeser, langkah yang pelan tapi mengikuti. Setiap kali ia berhenti, suara itu juga berhenti. Danu tidak panik, tapi waspada. Ia tahu jika ia berlari, itu bisa memancing predator untuk mengejar. Jadi ia berjalan seperti biasa, meski keringat mulai membasahi punggungnya meski udara dingin. Akhirnya ia sampai di tepi hutan, di mana sinar matahari lebih bebas menembus. Di titik itu, ia berhenti dan memandang ke belakang sekali lagi. Matanya menangkap sesuatu, sepasang mata kuning menyala samar di balik rimbun dedaunan. Tingginya hampir setara dengan bahunya, dan sorotnya tajam, fokus padanya. Ia tahu itu bukan mata kijang atau monyet. Itu mata harimau. Namun anehnya, hewan itu tidak bergerak mendekat atau menyerang. Hanya berdiri diam di balik bayangan, seperti sedang mengamati. Beberapa detik kemudian, mata itu menghilang, seolah pemiliknya telah berbalik dan pergi. Danu menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ada bagian dari dirinya yang yakin bahwa itu adalah harimau yang kemarin ia tolong, tapi bagian lain merasakan bahwa ada lebih dari satu pasang mata yang mengikuti. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin sering muncul. Jejak kaki besar di dekat ladang desa, suara geraman samar di malam hari, bahkan beberapa ayam penduduk hilang tanpa jejak. Beberapa warga mulai gelisah, membicarakan kemungkinan bahwa kawanan harimau telah turun dari gunung. Namun Danu memilih diam, tidak menceritakan pertemuannya di hutan. Ia merasa ada keterkaitan antara kejadian ini dan tindakannya membebaskan harimau kemarin, dan entah kenapa, ia tidak ingin orang lain ikut campur. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi, Danu terbangun oleh suara aneh. Bukan suara ayam atau anjing, melainkan suara langkah besar yang pelan di luar rumahnya. Ia bangkit, berjalan ke jendela, dan mengintip keluar. Cahaya bulan memantulkan siluet besar di halaman. Siluet seekor harimau yang berdiri tegak, menatap rumahnya. Bahkan dari jarak itu, Danu bisa melihat luka di kaki kiri depan hewan itu. Itu memang harimau yang ia tolong. Namun sebelum ia sempat bereaksi, dari bayangan di belakang rumah muncul dua siluet lain, sama besarnya, berjalan beriringan. Mereka tidak mendekat, hanya berdiri beberapa meter dari sang harimau muda, seolah menunggu. Lalu, tanpa suara, ketiganya berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Danu berdiri di jendela cukup lama, dadanya berdebar. Ada sesuatu yang jelas sedang terjadi, dan ia merasa ini baru permulaan. Ia tak tahu apakah ini adalah bentuk pengawasan, rasa ingin tahu, atau sebuah tanda terima kasih dari kawanan itu. Tapi ia tahu satu hal, batas antara dunianya dan dunia mereka mulai kabur, dan ketika batas itu kabur, segala sesuatu bisa terjadi. Pagi itu, matahari memanjat perlahan di balik punggung pegunungan Mergasari, menyiram desa dengan cahaya keemasan yang hangat. Embun masih melekat di ujung-ujung daun, dan suara burung perenjak riuh bersahut-sahutan. Danu, yang baru selesai sarapan singkong rebus dan teh panas, memutuskan untuk pergi lebih awal ke hutan. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk melihat apakah jejak harimau itu masih ada, atau bahkan, apakah ia akan kembali melihat mereka. Sejak kejadian malam purnama itu, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Mengapa mereka datang?
Apakah mereka hanya ingin mengawasi? Atau, yang lebih mengejutkan, apakah itu bentuk rasa terima kasih? Meski terdengar mustahil bagi sebagian orang, Danu tahu bahwa hewan, terutama predator cerdas seperti harimau, punya kemampuan mengingat dan mengenali wajah. Dengan pisau lipat, botol air bambu, dan sedikit bekal nasi bungkus, ia melangkah masuk hutan. Jalur setapak terasa akrab, tapi ia tidak pernah meremehkan hutan. Setiap hari, hutan selalu punya cerita baru. Kali ini, ia memutuskan untuk mengambil jalur menuju padang rumput terbuka di tengah hutan, tempat ia sering melihat rusa liar. Ia berharap bisa mengamati jejak-jejak baru di sana. Udara di dalam hutan terasa sejuk. Sisa hujan kemarin masih tercium di tanah. Cahaya matahari menembus celah daun, membuat pola-pola indah di tanah. Beberapa kali, Danu berhenti untuk memeriksa tanah liat di tepi jalur. Dan benar saja, di dekat sebuah pohon besar, ia menemukan jejak kaki besar, lebih dari satu. Ada yang kecil, kemungkinan milik harimau muda yang ia tolong, dan ada yang besar, mungkin milik induknya. Jejak-jejak itu mengarah ke arah padang rumput, sama seperti tujuannya. Perlahan, ia mengikuti jejak itu. Jantungnya berdebar pelan, bukan karena takut, tetapi karena rasa penasaran yang tak terbendung. Setiap langkah membawanya semakin dekat pada sesuatu yang mungkin akan mengubah cara ia melihat hubungan antara manusia dan alam. Setelah hampir setengah jam berjalan, pepohonan mulai jarang. Cahaya matahari terasa lebih terang, dan suara serangga menjadi lebih nyaring. Ia tahu ia sudah dekat dengan padang rumput. Danu memperlambat langkahnya, mencoba menjaga agar tidak membuat suara keras. Ia merunduk sedikit, menyingkap daun lebar di depannya, dan di sanalah ia melihatnya. Di tengah padang rumput yang diterangi matahari pagi, seekor harimau betina besar berdiri tegak. Bulunya berkilau keemasan, lorengnya tampak jelas kontras dengan rumput hijau. Beberapa meter di belakangnya, harimau muda yang kemarin ia tolong sedang duduk, kaki depannya masih terlihat pincang tapi sudah mulai pulih. Dan lebih jauh di sisi kiri, seekor harimau jantan besar berbaring, matanya terpejam namun telinganya bergerak, menandakan ia tetap waspada. Danu menelan ludah. 3 harimau dewasa di tempat terbuka. Ini bukan pemandangan yang sering dilihat manusia tanpa berada di balik pagar Taman Margasatwa. Ia tetap diam, mencoba menyatu dengan semak-semak. Namun, harimau betina itu tiba-tiba menoleh langsung ke arahnya. Tatapan matanya tajam, tapi bukan tatapan predator yang siap menyerang. Ada sesuatu di sana, mungkin pengakuan, atau sekadar rasa ingin tahu. Perlahan, harimau betina itu berjalan menuju arahnya. Danu bisa mendengar langkahnya menekan rumput, ritme yang tenang tapi pasti. Ia tidak bergerak, tahu bahwa berlari akan memicu insting berburu. Harimau muda di belakangnya juga memperhatikan, kepalanya sedikit miring, seolah mengenali Danu dari jarak itu. Hingga jarak tinggal sekitar 10 meter, harimau betina itu berhenti. Mereka saling menatap dalam diam. Danu merasakan detak jantungnya bergema di telinga. Tiba-tiba, harimau betina itu menoleh ke belakang, mengeluarkan suara geraman rendah yang terdengar seperti isyarat. Harimau muda itu bangkit, berjalan perlahan mendekat, langkahnya masih sedikit pincang. Saat harimau muda itu berdiri di samping induknya, ia menatap Danu dengan cara yang sulit dijelaskan. Sorot matanya sama seperti saat mereka bertemu di jerat itu. Ada rasa waspada, tapi juga kepercayaan. Danu memberanikan diri untuk sedikit berdiri tegak, lalu menurunkan pandangannya sejenak sebagai tanda ia tidak menantang. Keheningan itu berlangsung cukup lama sebelum harimau betina memutar badan dan berjalan kembali ke tengah padang rumput. Harimau muda mengikutinya, dan harimau jantan yang tadi berbaring bangkit lalu bergabung. Dalam beberapa langkah, mereka bertiga kembali menyatu sebagai kawanan, bergerak anggun di antara rumput tinggi, hingga akhirnya menghilang di balik pepohonan di sisi lain padang. Danu berdiri mematung cukup lama, mencoba mencerna kejadian barusan. Itu bukan pertemuan biasa. Ia merasa seolah telah diundang untuk melihat sisi kehidupan mereka yang biasanya tersembunyi dari manusia. Lebih dari itu, ia merasa bahwa mereka membiarkan dirinya berada di sana, tanpa ancaman. Sepanjang perjalanan pulang, Danu merenungkan kejadian itu. Ia sadar,
Hubungan yang mulai terjalin ini rapuh. Sedikit saja ia salah langkah, rasa saling percaya ini bisa hancur. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa ia telah melangkah ke wilayah yang jarang dijelajahi manusia, wilayah di mana batas antara pengamat dan bagian dari cerita mulai kabur. Sampai di desa, ia memilih untuk tidak menceritakan pertemuan itu kepada siapapun. Pengalaman itu terlalu berharga untuk diubah menjadi sekadar bahan gosip. Ia hanya menyimpannya di hati, sambil memikirkan kapan ia akan kembali ke padang rumput itu. Dan entah kenapa, ia punya firasat bahwa pertemuan berikutnya tidak akan sesederhana ini. Karena di dunia liar, rasa saling percaya selalu diuji, dan kadang, ujian itu datang dalam bentuk yang tak terduga. Pagi di desa Mergasari berjalan seperti biasa, suara ayam berkokok, dentang panci dari dapur-dapur rumah panggung, dan anak-anak berlari menuju sekolah sambil membawa buku lusuh di tangan. Danu, yang semalam tidak bisa tidur nyenyak, sudah bangun sejak fajar. Ada rasa gelisah yang sulit ia jelaskan, seolah hutan memanggilnya. Ia membawa keranjang bambu, botol air bambu, dan bekal singkong rebus, berniat pergi ke arah lembah kecil di sisi utara hutan. Lembah itu jarang ia datangi, karena jalurnya menurun curam dan sering licin. Namun entah mengapa, pagi ini ia terdorong untuk pergi ke sana. Udara pagi masih lembab oleh embun. Jalur setapak menuju lembah dipenuhi dedaunan lebar yang masih meneteskan air. Danu melangkah pelan, berhenti sesekali untuk mendengar suara hutan. Burung murai batu bersiul di kejauhan, dan suara tupai berlari di cabang-cabang pohon terdengar jelas. Namun, saat ia mulai mendekati bibir lembah, semua suara itu tiba-tiba menghilang. Hening. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar di telinga. Instingnya langsung siaga. Di hutan, keheningan seperti ini biasanya berarti ada predator besar di sekitar. Ia berjongkok, mengintip ke bawah lembah. Dari celah pepohonan, ia melihat gerakan cepat di tengah kabut tipis. Seekor harimau muda, ia mengenali langkah pincangnya, berlari terhuyung-huyung. Di belakangnya, seekor macan tutul besar membuntuti dengan gerakan cepat dan ringan. Kedua predator itu jarang berbagi wilayah, apalagi berburu di dekat satu sama lain. Namun kali ini, jelas ada pertarungan wilayah atau perebutan mangsa yang berujung pengejaran. Danu menahan napas. Harimau muda itu terpojok ke arah tebing kecil di ujung lembah. Jalurnya terhenti di dinding tanah yang curam, dan macan tutul itu semakin mendekat. Dari jarak ini, Danu bisa melihat bulu harimau muda itu berdiri, giginya terbuka dalam desisan peringatan. Namun macan tutul itu tidak gentar, malah berputar mengitari, mencari celah untuk menyerang. Tanpa berpikir panjang, Danu menuruni lereng lembah. Tanah licin membuatnya hampir terpeleset, tapi ia berhasil bertahan. Ia tahu ini gila, mendekati dua predator yang siap bertarung, tapi ia tak bisa membiarkan harimau muda itu celaka lagi. Apalagi setelah ia melihat betapa kawanan itu mulai menerima kehadirannya. Ketika ia sudah cukup dekat, Danu mengeluarkan pisau lipatnya dan mengambil batu besar dari tanah. Ia melempar batu itu ke arah macan tutul, mengenai tanah tepat di depannya. Suara benturan keras itu membuat macan tutul berhenti sejenak dan menoleh ke arah Danu. Matanya menyipit, tatapannya dingin. Harimau muda itu memanfaatkan momen itu untuk bergerak mundur menjauh dari dinding tanah. Namun, macan tutul itu kembali fokus padanya, kali ini dengan geraman rendah. Danu tahu ia hanya punya beberapa detik untuk membuat predator itu kehilangan minat. Ia mengambil batu lain dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, mencoba membuat tubuhnya terlihat lebih besar. "Ayo, pergi kau!" teriaknya keras, suaranya menggema di lembah. Ia melangkah maju satu langkah, matanya menatap lurus tanpa ragu. Macan tutul itu berhenti, mempertimbangkan. Ia tidak takut pada manusia, tapi mungkin terganggu oleh kehadiran yang tiba-tiba ini. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, macan tutul itu mengeluarkan suara dengusan kasar, lalu melangkah mundur perlahan. Ia terus menatap Danu, tapi akhirnya berbalik dan menghilang ke rimbun semak di sisi lain lembah. Danu menghela napas panjang, kakinya sedikit gemetar. Ia menoleh ke arah harimau muda itu. Hewan itu masih berdiri dengan napas terengah-engah. Matanya menatap Danu dengan campuran rasa bingung dan pengakuan.
Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini, gumam Danu pelan, setengah pada dirinya sendiri. Ia melangkah mundur perlahan, memberi ruang. Harimau muda itu tidak langsung pergi, malah berjalan mendekat beberapa langkah. Jaraknya kini hanya sekitar 5 meter. Danu bisa melihat jelas bulu di kepalanya basah oleh embun, dan bekas luka jerat di kakinya mulai sembuh, meski masih tampak kemerahan. Mereka berdiri saling menatap cukup lama, sebelum akhirnya suara geraman lain terdengar dari arah pepohonan. Dari kabut, muncul harimau betina besar, induknya, berjalan mantap ke arah mereka. Sorot matanya tajam, tapi tidak langsung mengancam Danu. Ia berdiri di samping anaknya, memeriksa kondisinya dengan menjilat bulunya sebentar, lalu menoleh ke arah Danu. Itu bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat Danu merinding. Seolah-olah, di balik mata kuning itu, ada pengakuan, atau mungkin rasa terima kasih yang hanya bisa dipahami oleh makhluk-makhluk yang saling menyelamatkan nyawa. Tanpa suara, induk harimau itu berbalik, berjalan ke arah rimbun hutan. Harimau muda itu mengikutinya, tapi sebelum menghilang, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Danu. Danu berdiri sendirian di lembah, mendengar suara langkah besar mereka memudar di kejauhan. Ia sadar bahwa hubungan mereka kini sudah lebih dari sekadar kebetulan. Mereka saling mengenali, saling mengingat. Dan di hutan liar seperti ini, itu berarti ia kini menjadi bagian dari cerita mereka, suka atau tidak. Saat ia mendaki kembali ke desa, Danu tahu satu hal. Pertemuan berikutnya mungkin tidak akan sekadar pertemuan damai. Karena di alam liar, setiap kebaikan membawa konsekuensinya sendiri. Langit pagi di Mergasari cerah tanpa awan. Matahari memancar hangat, membuat butir embun di dedaunan berkilau seperti mutiara kecil. Namun, suasana hati Danu pagi itu tidak sepenuhnya tenang. Semalam, ia mendengar percakapan di warung kopi desa. Beberapa pendatang dari luar daerah terlihat berkeliaran di pinggir hutan membawa karung dan tongkat panjang. Warga mengira mereka pemburu babi, tapi nada bicara mereka terdengar lebih hati-hati, seolah tidak ingin terlalu banyak orang tahu tujuan sebenarnya. Bagi Danu, ini pertanda buruk. Pengalamannya di hutan memberitahu bahwa pemburu yang tidak dikenal jarang memiliki niat baik, dan jerat yang ia temukan beberapa waktu lalu mungkin bukan satu-satunya yang mereka pasang. Lebih buruk lagi, jika mereka tahu ada kawanan harimau di wilayah ini, mereka mungkin mencoba memburunya, entah demi kulit, taring, atau sekadar uang cepat. Pagi itu, ia memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan. Bukan untuk mencari rotan atau daun pakis, tapi untuk memastikan tidak ada jebakan baru yang mengancam satwa di sana. Ia membawa tongkat kayu panjang, selain pisau lipat, untuk membantu menyingkirkan semak atau menguji tanah di depannya. Jalur yang ia ambil kali ini adalah jalur terlarang bagi warga desa biasa, sebuah jalan setapak sempit yang menurun curam, lalu berbelok ke arah sungai besar yang membelah hutan. Jalur ini disebut jalur terlarang, bukan karena mitos atau cerita mistis, melainkan karena medannya sulit, licin, dan sering dihuni satwa buas. Hanya orang-orang yang benar-benar mengenal hutan yang berani melewatinya. Langkahnya mantap, tapi matanya terus bergerak, menyapu tanah dan sekitarnya. Tak lama, ia menemukan tanda pertama, bekas pijakan sepatu manusia di tanah lembek. Jejak itu masih segar. Tanahnya belum sempat mengering. Mereka lewat sini, pikirnya. Ia mengikuti jejak itu, semakin dalam masuk ke hutan. Sekitar setengah jam berjalan, ia mulai mencium bau menyengat, bau daging mentah bercampur darah yang menusuk hidung. Ia memperlambat langkah, lalu mengendap ke arah bau itu. Dari balik semak, ia melihatnya, sebuah jerat besar dari kawat baja, dipasang di jalur satwa. Di tengahnya, potongan daging babi hutan digantung sebagai umpan. Danu menggeram pelan. Jerat ini cukup kuat untuk menahan bahkan harimau dewasa. Ia berjongkok, memeriksa ikatan kawat itu. Sementara ia mencoba memikirkan cara membongkarnya, terdengar suara ranting patah di kejauhan. Ia menoleh cepat. Dari arah sungai, muncul dua pria membawa senapan rakitan di bahu dan raut wajah waspada. Danu tahu ia tidak boleh terlihat. Ia berjongkok serendah mungkin di balik semak, menahan napas. Kedua pria itu berhenti di dekat jerat, berbicara pelan. Dari jarak ini, Danu hanya bisa menangkap potongan kalimat. Kalau yang besar dapat,
bisa mahal, dan malam ini kita tunggu di sini. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu ia harus pergi sebelum ketahuan, tapi tanah basah membuat langkahnya berpotensi menimbulkan suara. Namun, sebelum ia sempat bergerak, salah satu pria itu menoleh ke arahnya. "Siapa di situ?" teriaknya. Danu tahu ia sudah ketahuan. Ia bangkit dan langsung berlari ke arah jalur menanjak. Teriakan mereka terdengar di belakang, diikuti suara langkah cepat mengejar. Beberapa kali, peluru senapan rakitan terdengar meletup, mengenai batang pohon di dekatnya. Ia terus berlari, napasnya memburu, mencoba memutar ke jalur yang lebih lebat. Namun, suara di belakangnya semakin dekat. Ia tahu ia tak akan bisa mengalahkan kecepatan mereka di medan terbuka. Saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Dari sisi kanan, di balik rimbun semak, terdengar geraman berat yang dalam. Dua sosok besar berloreng keemasan melompat keluar dari kegelapan hutan, seekor harimau betina besar dan harimau jantan dewasa. Geraman mereka begitu menggetarkan dada, bulu di tengkuk Danu ikut berdiri. Kedua pria itu berhenti mendadak, wajah mereka pucat pasi. Senapan yang mereka bawa kini terasa tak berguna menghadapi dua predator sebesar itu. Harimau betina itu berdiri di antara Danu dan para pemburu. Lorengnya berkilau di bawah cahaya yang menembus pepohonan. Harimau jantan berjalan mengitari mereka perlahan. Matanya tak lepas dari dua pria itu. Dalam hening tegang itu, hanya suara napas berat harimau yang terdengar. "Lari!" Salah satu pemburu berteriak, dan mereka benar-benar melarikan diri tanpa menoleh lagi, meninggalkan jerat dan umpannya. Harimau jantan menggeram sekali lagi sebelum berbalik ke arah Danu. Danu berdiri mematung. Napasnya masih terengah-engah. Ia menatap harimau betina itu, induk dari harimau muda yang pernah ia selamatkan. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Tidak ada rasa takut seperti dulu, hanya pengakuan diam bahwa kali ini, dialah yang diselamatkan. Induk harimau itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri beberapa detik, lalu berbalik masuk ke rimbun hutan, diikuti harimau jantan. Suara langkah mereka cepat menghilang, meninggalkan Danu sendirian di jalur licin itu. Danu menghela napas panjang, lalu menghampiri jerat kawat baja yang ditinggalkan. Dengan hati-hati, ia memotong dan merusaknya, memastikan tidak ada satwa yang akan terperangkap. Potongan daging umpan ia buang jauh ke sungai. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terus memutar kejadian itu. Ada rasa lega, tapi juga rasa aneh. Seolah hubungan mereka kini semakin terikat. Mereka bukan lagi sekadar hewan yang ia tolong, atau manusia yang kebetulan lewat. Mereka saling menjaga, meski tanpa janji atau kata-kata. Di dalam hati, Danu tahu hubungan seperti ini jarang terjadi. Namun ia juga sadar, setiap pertemuan membawa risiko, dan semakin lama ia berada di tengah-tengah kehidupan kawanan ini, semakin besar kemungkinan ia akan terseret ke dalam bahaya yang lebih besar, baik dari alam, maupun dari manusia. Pagi di desa Mergasari biasanya dimulai dengan suara ayam berkokok, dentingan sendok dipanci dari dapur rumah-rumah, dan aroma kopi hitam yang mengepul dari warung Bulastri di tepi jalan. Namun pagi itu, ketenangan itu seperti memiliki lapisan tipis kegelisahan. Danu, yang biasanya duduk di bangku warung sambil menyeruput kopi sebelum berangkat ke hutan, kali ini hanya memandang ke arah jalan setapak menuju hutan dengan tatapan kosong. Ia belum bisa melupakan peristiwa kemarin, tatapan mata induk harimau yang ia selamatkan dulu, geraman pelindung, dan pemburu yang lari terbirit-birit. Semua itu terasa seperti adegan dari mimpi aneh, kecuali bahwa ia masih bisa merasakan detak jantungnya yang kemarin berpacu di ambang bahaya. "Danu, kau pucat sekali. Sakit?" tanya Bulastri sambil menuangkan air panas ke gelas. "Tidak, Bu," jawab Danu sambil memaksakan senyum tipis. "Cuma ada sesuatu di hutan." Bulastri menghentikan gerakannya sejenak. "Sesuatu atau seseorang?" tanyanya tajam. Ia tahu bahwa di hutan, bahaya bisa datang dari satwa buas, tapi lebih sering justru dari manusia. Danu tidak menjawab. Ia hanya meneguk kopinya, lalu bangkit, membayar, dan berjalan pergi. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, perasaan bahwa para pemburu itu tidak akan berhenti hanya karena satu kali diusir oleh harimau. Hari itu,
Ia memutuskan untuk mengelilingi bagian tepi hutan, bukan masuk ke dalam. Ia ingin memeriksa apakah ada tanda-tanda pergerakan orang asing. Jalan setapak di pinggir hutan cukup panjang, melewati kebun warga, sungai kecil, dan akhirnya mengarah ke rawa dangkal yang jarang dikunjungi. Di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti, bekas pijakan sepatu di tanah kering, mengarah masuk ke hutan. Jejak itu tidak dalam, artinya dibuat pagi ini ketika tanah sudah agak mengeras. Danu mengikuti jejak itu, langkahnya hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Semakin ia masuk, semakin jelas bahwa ini bukan jalur satwa biasa. Ada potongan ranting yang patah rapi, bahkan beberapa daun yang tampak sengaja ditandai dengan goresan pisau. Ini adalah tanda yang biasa digunakan oleh orang-orang yang ingin menemukan jalan kembali tanpa peta. Sekitar 50 meter dari tepi hutan, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. 3 jerat baja, masing-masing diikat pada batang pohon kokoh, dengan umpan daging yang masih segar. Namun yang membuatnya paling khawatir adalah jerat keempat yang belum dipasang, tergeletak di tanah bersama kantong plastik berisi daging mentah. Itu berarti orang-orang yang memasangnya masih berada di dekat situ. Danu berjongkok cepat, memotong kawat jerat pertama. Ia bekerja cepat tapi hati-hati, memotong bagian pengikat dan menggulung kawat agar tidak bisa digunakan lagi. Baru ia selesai dengan jerat kedua, terdengar suara langkah berat dari arah belakang. Ia menoleh, 3 pria keluar dari balik semak, masing-masing membawa senapan rakitan. Salah satunya adalah wajah yang kemarin ia lihat. "Ah, rupanya kau yang kemarin di jalur sungai," kata pria itu dengan nada sinis. "Kupikir sudah kapok." Danu berdiri, mencoba menjaga jarak. "Hutan ini bukan tempat untuk kalian berburu. Pergilah sebelum terlambat." Pria itu tertawa pendek. "Kau pikir bisa menghentikan kami? Harimau di sini bisa memberiku uang yang tak akan pernah kau lihat seumur hidup." Ketegangan meningkat. Salah satu dari mereka mengangkat senapannya sedikit, tapi sebelum ia sempat membidik, terdengar suara geraman dalam dari sisi kanan. Suara itu seperti menggetarkan tanah, membuat dedaunan bergetar halus. Dari balik semak, muncul seekor harimau jantan muda, mungkin salah satu keturunan induk harimau yang pernah diselamatkan Danu. Tubuhnya tidak sebesar harimau dewasa, tapi matanya menyala penuh peringatan. Para pemburu itu membeku. Geraman bertambah keras ketika 2 sosok lain muncul dari sisi lain jalur, seekor harimau betina dewasa dan seekor harimau remaja. Ketiga harimau itu membentuk setengah lingkaran, memisahkan Danu dari para pemburu. "Cepat! Tembak!" Salah satu dari mereka berteriak panik. Tapi sebelum pelatuk ditarik, harimau jantan muda itu mengaum keras dan melompat maju, mencakar tanah tepat di depan kaki pemburu terdepan. Mereka semua mundur tergesa-gesa, lalu berbalik lari, meninggalkan jerat dan senapan yang terjatuh. Danu berdiri terpaku, napasnya memburu. Harimau-harimau itu tidak mengejar. Mereka hanya berdiri memandang arah para pemburu pergi, lalu perlahan menoleh ke Danu. Ada sesuatu di tatapan mereka, sebuah pengakuan diam, seolah mereka tahu siapa dirinya dan apa yang telah ia lakukan. Induk harimau itu melangkah maju perlahan, berhenti hanya 5 meter darinya. Cahaya pagi yang menembus kanopi pepohonan membuat lorengnya tampak seperti kilatan emas di antara bayangan. Untuk sesaat, Danu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran rasa hormat, syukur, dan keterikatan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Tanpa suara, induk harimau itu berbalik, memimpin kawanan kembali ke dalam hutan lebat. Danu hanya bisa berdiri memandangi punggung mereka sampai menghilang di antara pepohonan. Sisa hari itu ia habiskan dengan menghancurkan semua jerat yang ia temukan di area pinggir hutan. Ia tahu ini hanya langkah kecil, karena para pemburu akan selalu mencoba kembali, tapi setidaknya untuk sementara, jalur ini aman. Di rumah malam itu, ia duduk di beranda sambil memandangi hutan dari kejauhan. Angin malam membawa aroma tanah basah, dan suara jangkrik berpadu dengan desiran daun. Danu memegang tongkat kayunya erat-erat, sambil berpikir bahwa hubungan antara dirinya dan kawanan harimau ini sudah melampaui sekadar penolong dan ditolong. Mereka kini adalah penjaga satu sama lain, dan itu berarti setiap ancaman pada salah satu pihak akan menjadi ancaman bagi yang lain. Namun,
Jauh di dalam hutan, para pemburu yang kabur tadi siang sedang berkumpul kembali, dengan rencana yang lebih berbahaya. Dan kali ini, mereka tidak hanya mengincar harimau. Hujan semalam membasuh udara desa Mergasari hingga pagi itu terasa segar. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi dedaunan membuat siapapun yang menghirupnya merasa tenang. Dari beranda rumah kayunya, Danu memandang perbukitan yang diselimuti kabut tipis. Pemandangan seperti ini biasanya cukup untuk menenangkan pikirannya. Tapi hari ini, ia justru merasa ada sesuatu yang menggelayut, perasaan seperti sebelum badai datang. Sejak kejadian di pinggir hutan 2 hari lalu, ia tidak lagi merasa aman sepenuhnya. Para pemburu yang ia usir bersama kawanan harimau mungkin memang kabur waktu itu, tapi Danu tahu, orang-orang seperti itu jarang berhenti hanya karena satu kegagalan. Mereka akan kembali, mungkin dengan rencana yang lebih licik, mungkin dengan jumlah yang lebih banyak. Pagi itu, ia memutuskan untuk berjalan ke kebun pisang miliknya yang terletak di sisi barat desa, dekat sungai kecil yang menjadi batas awal hutan. Langkahnya santai, seolah tidak ada beban, tapi matanya terus memeriksa setiap tanda di tanah dan semak. Ia menemukan jejak kaki rusa di tanah becek, tanda alam yang biasa, tapi tak ada jejak sepatu manusia. Itu sedikit melegakan. Setelah memeriksa kebunnya, Danu duduk di tepi sungai, membiarkan air mengalir membasahi jemari kakinya. Burung-burung kecil berkicau di ranting, dan seekor kupu-kupu berwarna biru muda hinggap di batu besar. Pagi itu, hutan seperti mengucapkan selamat datang dengan caranya yang paling damai. Namun, di tempat lain, jauh dari desa, suasana sama sekali berbeda. Di sebuah pondok kayu tua yang terletak di sisi lain hutan, 3 pria yang pernah berhadapan dengan Danu duduk melingkar di atas lantai yang berdebu. Mereka membawa serta 2 orang baru, wajah asing, tapi sorot mata yang sama dinginnya. Di tengah lingkaran, terbentang peta lusuh hutan Mergasari. Kita gagal waktu itu karena tidak siap, kata pria berkumis tebal yang memimpin kelompok itu. Harimau itu hanya hewan. Kalau kita datang dengan persiapan yang benar, kita bisa menguasai mereka. Salah satu anggota baru, bertubuh tinggi, dengan tato ular di lengan, tertawa pendek. Hewan atau tidak, yang kemarin kau ceritakan bukan harimau biasa. Mereka seperti melindungi orang itu. Siapa namanya? Danu. Pria berkumis mengangguk. Ya, dia yang menghalangi kita. Tapi kali ini, kita tidak hanya akan menjerat harimau. Kita akan memancingnya keluar menggunakan Danu. Bagaimana caranya? Tanya yang lain. Pria berkumis itu mengeluarkan seutas rantai baja dan sebuah botol berisi cairan berbau menyengat. Ini umpan. Bau ini bisa tercium oleh harimau dari jarak lebih dari 1 kilometer. Kita taruh di dekat desa, di jalur yang biasa mereka lalui. Ketika harimau datang, kita jebak. Dan kalau Danu ikut campur, dia juga akan kita lumpuhkan. Mereka semua tertawa rendah, tapi di antara tawa itu ada ketegangan yang menandakan rencana ini lebih berbahaya daripada sebelumnya. Sementara itu, Danu memutuskan untuk kembali ke rumah lewat jalur yang sedikit memutar, melewati padang ilalang yang menghadap langsung ke hutan. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara ranting patah dari arah yang tidak biasa, arah utara, yang jarang dilalui warga. Ia berjongkok, mengintip dari balik ilalang, dan melihat sesuatu yang membuatnya curiga. Seutas tali baja tergantung longgar di batang pohon, dengan sebuah kantong kain berisi daging di ujungnya. Bau amis menyengat langsung menusuk hidungnya. Ini bukan umpan biasa, gumamnya. Danu mendekat hati-hati. Tali itu terhubung pada mekanisme jerat yang tersembunyi di tanah, jelas dirancang untuk menahan beban besar, seekor harimau dewasa. Dengan cepat, ia memutuskan untuk membongkar alat itu. Tangannya cekatan membongkar pasak kayu dan melilit tali agar tidak bisa dipakai lagi. Namun saat ia hampir selesai, suara langkah kaki mendekat. Refleks, Danu melompat masuk ke semak, menahan napas. Dari celah daun, ia melihat 2 pria, bukan warga desa, datang sambil membawa jerat lain. Salah satunya menggerutu. Pemimpin bilang kita harus pasang cepat sebelum si Danu ini tahu. Danu menggenggam tongkatnya erat-erat. Jadi benar, mereka memang kembali, dan kali ini dengan jumlah yang lebih banyak. Ia harus memberitahu kepala desa,
tapi juga merasa waktunya sempit. Kalau ia pergi sekarang, para pemburu ini bisa menghilang sebelum bantuan datang. Saat ia berpikir, seekor burung jalak tiba-tiba terbang dari semak dekatnya, mengepakkan sayap dengan suara berisik. Kedua pria itu menoleh cepat ke arah sumber suara. "Apa itu?" tanya salah satu. "Bisa jadi cuma burung atau..." Mereka tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Dari balik pepohonan, terdengar geraman berat, lebih berat dari yang pernah Danu dengar sebelumnya. Lalu, muncul sosok besar berloreng emas, induk harimau itu. Di belakangnya, 2 ekor harimau jantan muda menyusul, mata mereka menatap tajam. Para pemburu itu langsung panik. Satu mencoba mengangkat senapan, tapi dalam hitungan detik, harimau betina itu melompat maju, mencakar tanah di depannya dan mengaum begitu keras hingga udara bergetar. Kedua pemburu itu mundur cepat, lalu lari terbirit-birit meninggalkan peralatan mereka. Danu keluar dari persembunyiannya perlahan. Harimau-harimau itu menoleh ke arahnya, dan untuk sesaat, mereka hanya saling memandang. Tidak ada geraman, tidak ada ancaman, hanya tatapan penuh pengertian. "Terima kasih," bisik Danu, meski ia tahu mereka mungkin tidak memahami kata-kata itu, tapi ia yakin mereka merasakan maknanya. Induk harimau itu berdiri di tempat sejenak, lalu berbalik masuk ke hutan, diikuti 2 kawannya. Sore itu, Danu membawa peralatan jerat yang ia temukan ke balai desa. Ia menceritakan kejadian siang tadi kepada kepala desa dan beberapa warga. Mereka sepakat untuk memperketat penjagaan di sekitar hutan, tapi Danu tahu, para pemburu itu tidak akan menyerah. Malamnya, saat bulan separuh tergantung di langit, Danu duduk di beranda rumahnya. Angin membawa suara-suara hutan, dengung serangga, gesekan daun, dan samar-samar, suara auman jauh di dalam sana. Ia tahu itu adalah panggilan, bukan ancaman. Sebuah tanda bahwa di balik gelapnya hutan, ada mata-mata yang juga menjaga dirinya. Namun ia juga tahu, semakin dalam ikatan itu, semakin besar pula bahaya yang akan datang. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia harus memilih, melindungi hutan, atau melindungi dirinya sendiri. Pagi di Mergasari kembali cerah. Matahari memanjat pelan dari balik perbukitan, menorehkan cahaya keemasan di pucuk-pucuk pohon kelapa. Aroma nasi liwet yang dimasak warga mulai menyeruak di udara. Anak-anak berlari di jalanan tanah sambil membawa layang-layang kertas buatan sendiri, sementara suara ayam jantan masih sesekali terdengar di sela hiruk-pikuk kecil itu. Bagi sebagian besar warga, hari ini seperti hari-hari biasa. Tapi bagi Danu, semuanya terasa berbeda. Peristiwa kemarin, ketika 2 pemburu nyaris terperangkap oleh kawanan harimau, masih membekas di benaknya. Ia tahu mereka belum selesai, dan yang lebih menakutkan adalah kemungkinan mereka mencoba cara baru, melibatkan warga desa agar ia dan kawanan harimau kehilangan perlindungan. Usai sarapan sederhana, Danu berjalan menuju kebun belakang rumahnya. Ia ingin memeriksa tanaman singkong yang kemarin mulai berdaun lebat. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat 3 orang asing berdiri di dekat pos ronda desa. Mereka berbicara dengan beberapa warga, menyodorkan sesuatu, mungkin uang, sambil tersenyum ramah. Danu mendekat perlahan, mencoba menangkap percakapan mereka. Salah satu orang asing itu berkata dengan nada persuasif, "Kami sedang melakukan penelitian satwa liar. Harimau di hutan sini harus dipindahkan demi keamanan desa. Kami butuh bantuan warga untuk memberitahu jalur-jalur yang sering dilewati hewan itu." Warga yang mendengarnya tampak bimbang. Beberapa mengangguk pelan, beberapa lainnya menolak dengan sopan. Tapi Danu melihat cara mereka mengemas kata-kata. Mereka tidak menyebut diri sebagai pemburu, melainkan peneliti. Itu jelas jebakan halus. "Pindahkan?" Suara Pak Surya, salah satu tetua desa, terdengar keras. Harimau itu tidak pernah menyerang warga. Justru mereka menjaga hutan dari pemburu liar. Pria asing itu tertawa kecil. "Pak, kami ini profesional. Kalau tidak dipindahkan, nanti bisa saja ada korban. Lagi pula, kami akan memberi kompensasi untuk setiap informasi jalur hewan yang diberikan." Danu merasakan amarahnya naik. Ia maju dan berdiri di antara warga dan ketiga orang asing itu. "Kalau kalian benar peneliti, mana surat izinnya?"
Mana peralatan penelitian kalian? Dan kenapa kalian bawa jerat baja di tas kalian? Mata pria asing itu menyipit. Ia tidak menjawab, hanya menatap Danu dengan senyum tipis yang penuh tantangan. Kau lagi, ya? Kau pikir bisa melindungi hutan selamanya? Semua orang punya harga, Danu. Suasana langsung tegang. Beberapa warga mulai gelisah, takut keributan terjadi. Tapi Pak Surya berdiri di samping Danu, menepuk bahunya, lalu berkata, "Kalau kalian mau berbuat baik, tunjukkan izin resmi. Kalau tidak, lebih baik pergi sebelum semua orang di sini kehilangan kesabaran." Ketiga orang itu akhirnya mundur, tapi sebelum pergi, salah satunya membisikkan sesuatu kepada Danu. "Kalau kau terus ikut campur, bukan cuma harimau yang akan hilang. Desa ini juga bisa menderita." Siang itu, Danu memutuskan pergi ke hutan untuk memeriksa jalur yang biasa dilalui kawanan harimau. Langkahnya hati-hati, telinganya terus waspada mendengar suara ranting patah atau geraman samar. Ia membawa parang kecil dan sebotol air, tapi yang paling penting adalah pengetahuannya tentang setiap sudut hutan ini. Di tengah perjalanan, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Pohon besar dengan tanda goresan tajam, tapi goresan itu bukan dari cakar harimau. Bentuknya terlalu rapi, terlalu lurus, seperti bekas tebasan pisau besar. Di bawah pohon itu, ada bekas jejak sepatu yang baru saja meninggalkan tanah liat. Danu berjongkok, meraba jejak itu. Berdasarkan kedalaman pijakan, ia memperkirakan ada 4 orang yang lewat, membawa beban berat, mungkin jerat atau senjata. Mereka bergerak ke arah timur, mendekati sungai. Ia mengikuti jejak itu dengan hati-hati, sampai tiba di sebuah dataran yang pernah ia gunakan untuk beristirahat. Di sana, ia melihatnya. Sebuah kandang besi berukuran besar, cukup untuk menahan seekor harimau dewasa, dikelilingi tali baja yang ditanam rapi di tanah. Di atasnya, tergantung umpan daging yang masih segar. Danu tahu ia tidak bisa menghancurkan perangkap sebesar itu sendirian tanpa membuat suara yang mengundang para pemburu. Jadi, ia menandai tempat itu di ingatannya, lalu memutuskan kembali ke desa untuk meminta bantuan. Namun baru beberapa langkah ia pergi, seekor harimau jantan muda muncul dari balik semak. Mata kuningnya memandang Danu dengan intens, lalu bergeser ke arah perangkap. Harimau itu menggeram pelan, seolah meminta Danu untuk ikut melihat dari dekat. Danu menatapnya. "Kalau kau mendekat, kau akan terjebak." Harimau itu tidak menjawab tentu saja, tapi ia berbalik dan menghilang ke semak. Tak lama, Danu mendengar suara geraman lain, lebih berat, lebih dalam. Dari kegelapan pepohonan, induk harimau itu muncul, kali ini diikuti oleh 2 harimau lainnya. Mereka tidak menyerang perangkap itu, tapi mengelilinginya seolah sedang mengawasi. Danu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seakan-akan kawanan ini tahu jebakan itu ditujukan untuk mereka, dan mereka menunggu keputusan darinya. Saat senja mulai turun, Danu kembali ke desa dengan napas terengah. Ia langsung menemui kepala desa dan menceritakan semuanya. Warga sepakat untuk mengadakan ronda malam dan mengirim beberapa orang untuk membongkar perangkap besi itu sebelum kawanan harimau terluka. Malam itu, langit dipenuhi bintang, tapi suasana desa tegang. Danu memimpin 5 orang menuju lokasi perangkap, membawa obor dan alat untuk memotong rantai. Tapi ketika mereka tiba, kandang itu sudah kosong, bukan hanya kosong, melainkan hancur, pintunya terbuka lebar, dan umpan daging menghilang. Lebih mengejutkan lagi, tanah di sekitar kandang penuh jejak kaki manusia bercampur dengan jejak cakar harimau. Beberapa jejak kaki terlihat seperti diseret, meninggalkan garis panjang di tanah. "Ini bukan warga kita," kata salah satu pria di belakang Danu, suaranya bergetar. Danu menatap hutan yang gelap di depan mereka. Ia tahu sesuatu telah terjadi, sesuatu yang akan mengubah hubungan manusia dan harimau di Mergasari untuk selamanya. Dan dari jauh, terdengar auman panjang, menggema di antara pepohonan. Bukan auman kemenangan, melainkan peringatan. Malam di Mergasari biasanya sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Namun malam itu, kesunyian berubah menjadi kegelisahan yang merayap pelan di setiap rumah. Sejak ditemukannya perangkap besi yang hancur, warga tidak lagi merasa aman.
Beberapa orang mengunci pintu rapat-rapat, sebagian lain duduk di beranda sambil memegang obor, mencoba meyakinkan diri bahwa tak akan ada bahaya. Danu duduk di pos ronda bersama Pak Surya dan 3 pemuda desa, Arif, Bima, dan Leman. Di meja kayu di depan mereka, termos kopi masih mengepulkan asap, aromanya berbaur dengan udara dingin malam. Dari kejauhan, terdengar aliran sungai yang tenang. Menurut kalian, Arif memecah keheningan. Siapa yang menghancurkan perangkap itu? Harimau? Atau pemburu lain? Bima menggeleng. Kalau harimau, mereka tidak akan membuka pintu perangkap sebersih itu. Tapi kalau pemburu, kenapa umpan daging ikut hilang? Pak Surya menatap ke arah Danu. Kau yang paling dekat dengan kawanan itu, dan apa menurutmu mereka melakukannya? Danu menghela napas. Bisa jadi. Tapi yang membuatku khawatir bukan itu. Aku melihat jejak kaki manusia bercampur dengan jejak harimau. Seperti mereka bergerak bersama, atau setidaknya tidak saling menyerang. Semua orang di pos ronda saling pandang. Ide itu terdengar gila. Manusia dan harimau berjalan berdampingan? Tapi Danu tahu apa yang ia lihat. Sekitar tengah malam, suara anjing desa tiba-tiba menggonggong keras. Gonggongan itu cepat berubah menjadi lolongan yang terdengar panik. Semua orang di pos ronda berdiri, meraih obor dan tombak kayu yang sudah disiapkan. Dari arah sawah, ujar Leman, menunjuk ke utara. Mereka berlari melewati jalan tanah, napas memburu. Saat tiba di pematang sawah, cahaya obor mereka memantul di sesuatu, mata kuning yang bersinar di kegelapan. 3 pasang mata, berdiri sejajar di tepi sawah, milik 3 ekor harimau. Namun yang membuat mereka terpaku bukan hanya kehadiran harimau itu. Di samping salah satu harimau, berdiri seorang pria berjaket coklat lusuh, wajahnya setengah tertutup kain. Ia memegang tombak logam, tapi tidak dalam posisi menyerang, lebih seperti berdiri berjaga. Apa-apaan ini? Arif berbisik. Pria itu menatap mereka sebentar, lalu menepuk bahu harimau di sampingnya. Hewan itu menggeram pelan, kemudian perlahan mundur bersama 2 lainnya ke arah hutan, menghilang tanpa meninggalkan jejak. Warga yang ikut ronda mulai berdatangan, bertanya-tanya apa yang terjadi. Danu tidak menjawab siapapun. Dalam hatinya, ia yakin pria itu adalah salah satu pemburu yang menyamar, tapi entah mengapa harimau-harimau itu tidak menyerangnya, bahkan terlihat seperti melindunginya. Keesokan paginya, kabar kejadian itu menyebar ke seluruh desa. Ada yang percaya, ada yang menganggapnya hanya cerita dilebih-lebihkan. Namun sejak malam itu, tanda-tanda kehadiran harimau semakin sering terlihat. Beberapa kali, warga yang pergi ke kebun menemukan bekas cakaran di pohon yang letaknya dekat ladang, atau sisa-sisa mangsa rusa di tepi sungai. Meski begitu, tak ada satupun warga yang diserang. Seolah kawanan itu sengaja menunjukkan keberadaan mereka tanpa berniat membahayakan. Di sisi lain, kekhawatiran mulai tumbuh. Kalau mereka sudah terlalu dekat dengan desa, nanti anak-anak bisa bahaya, ujar Bu Ratna, ibu dari 2 anak kecil. Namun Pak Surya mencoba menenangkan. Harimau itu bukan ancaman selama kita tidak mengganggu mereka. Mereka mungkin punya alasan sendiri kenapa mendekat. Danu diam saja. Ia tahu alasan itu bisa jadi berhubungan dengan para pemburu yang masih berkeliaran. Suatu sore, Danu memutuskan masuk hutan sendirian untuk mencari jawaban. Ia menyusuri jalur setapak yang dulu ia gunakan ketika pertama kali bertemu harimau yang terjerat tali. Jalur itu kini penuh dengan aroma segar tanah basah dan daun gugur. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia mendengar suara ranting patah di depannya. Ia berjongkok, mencoba melihat sumber suara. Dari balik semak, muncul seekor anak harimau, tubuhnya ramping dan matanya tajam. Anak itu menatapnya sejenak sebelum berbalik, berjalan pelan seperti mengajaknya mengikuti. Danu ragu sejenak, tapi instingnya memintanya ikut. Anak harimau itu membawanya ke sebuah celah di antara batu besar. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Seorang pria muda tergeletak, kakinya terluka parah akibat jerat kawat. Di sekitarnya, ada 3 harimau lain yang duduk diam, seolah menjaga. Pria itu menatap Danu dengan mata lemah. Tolong aku, bukan pemburu.
Aku tersesat. Danu memeriksa luka di kakinya. Jerat itu sudah mulai berkarat, daging di sekitarnya membengkak. Harimau-harimau itu tidak bergerak, hanya mengawasi setiap gerak-gerik Danu. Ia merasa seolah mendapat izin diam-diam untuk membantu. Dengan hati-hati, ia memotong kawat itu, lalu membalut luka seadanya. Kau harus ikut aku ke desa, kata Danu. Pria itu menggeleng. Tidak, aku punya pesan mereka. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara langkah kaki cepat terdengar dari arah barat. Danu menoleh dan melihat dua pria berjaket hitam mendekat, membawa senapan. Harimau-harimau itu langsung berdiri, menggeram, tapi tidak menyerang. Pria terluka itu memaksa berbicara. Mereka pemburu, hati-hati. Danu segera mengambil keputusan. Ia mengangkat pria terluka itu dan mencoba mundur perlahan, sementara tiga harimau membentuk semacam perisai di depan mereka. Para pemburu berhenti sekitar 15 meter dari tempat mereka berdiri, tampak ragu menembak karena keberadaan harimau-harimau itu. Salah satu pemburu berteriak, "Lepaskan dia. Itu urusan kami." Danu membalas, "Kalau kalian mendekat, kalian tahu apa yang akan terjadi." Tegangan itu berlangsung beberapa detik yang terasa seperti menit. Akhirnya, para pemburu mundur, mungkin karena tidak ingin menghadapi kawanan harimau dalam jarak sedekat itu. Danu membawa pria itu keluar hutan dengan bantuan Arif dan Bima yang menyusul kemudian. Namun saat mereka menoleh, kawanan harimau itu sudah menghilang, seolah kembali menyatu dengan gelapnya hutan. Malam itu, Danu duduk sendirian di beranda rumahnya. Bulan purnama menggantung di langit, dan dari kejauhan ia mendengar auman panjang. Kali ini terdengar seperti panggilan, bukan peringatan. Ia tahu hubungan antara dirinya, desa, dan kawanan harimau sudah memasuki tahap baru yang lebih rumit. Namun satu hal pasti, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemburu dan hewan liar. Ada ikatan yang sedang terjalin, dan Danu harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Dan ia merasa, badai itu sudah sangat dekat. Pagi di Mergasari biasanya dimulai dengan suara ayam jantan, tapi pagi itu suara yang lebih terdengar adalah bisik-bisik warga yang membicarakan peristiwa semalam. Danu, yang baru saja pulang dari puskesmas desa setelah mengantar pria terluka itu, duduk di serambi rumahnya sambil memandangi secangkir teh yang sudah mulai dingin. Pria itu kini terbaring di ruang rawat sederhana, dijaga dua perawat dan Pak Surya. Namun ia belum bisa bicara banyak, demam tinggi membuatnya sering mengigau, menyebut nama-nama yang tak dikenali, dan sesekali menyebut kata hutan utara dengan nada mendesak. Danu tahu, pesan yang ingin disampaikan pria itu bisa jadi kunci dari semua misteri yang mereka hadapi. Kenapa kawanan harimau mendekat ke desa, kenapa para pemburu terlihat bergerak aneh, bahkan kenapa ada manusia yang berjalan di samping harimau tanpa diserang. Menjelang siang, Danu memutuskan untuk kembali ke puskesmas. Saat ia masuk ruang rawat, pria itu sedang tidur. Wajahnya pucat tapi napasnya sudah lebih tenang. Di kursi samping ranjang, Pak Surya duduk sambil membaca catatan kecil. "Bagaimana keadaannya?" tanya Danu. "Sedikit membaik, tapi aku masih belum bisa mengerti hubungan semua ini," jawab Pak Surya. "Satu hal yang pasti, dia bukan warga sini. Dari logatnya, aku menduga dia dari daerah perbatasan." Danu menatap pria itu. Ada luka gores di lengannya, seperti bekas cakar, tapi sudah mengering. "Aku ingin menunggu sampai dia sadar sepenuhnya. Aku rasa pesannya penting." Pak Surya mengangguk. "Tapi hati-hati, Dan. Para pemburu itu belum menyerah. Mereka pasti mencari pria ini." Menjelang sore, langit mendung pekat. Aroma hujan memenuhi udara. Angin berhembus membawa dingin yang menusuk tulang. Danu memutuskan untuk singgah ke kebun dekat hutan utara, memeriksa tanda-tanda keberadaan kawanan harimau. Saat ia melangkah di tanah becek, ia menemukan jejak kaki besar di pinggir sungai, lebih besar dari jejak harimau yang pernah ia lihat. Jejak itu mengarah ke hilir, lalu bercampur dengan jejak sepatu manusia. Danu jongkok, menyentuh tanah basah itu, mencoba menghitung jarak langkahnya. Mereka berjalan bersama lagi. Gumamnya. Hujan mulai turun rintik-rintik ketika ia melihat sesuatu yang tersangkut di akar pohon besar. Sebuah kain selendang,
robek di ujungnya, basah oleh lumpur. Warna kain itu sama dengan kain yang menutupi wajah pria yang ia temui di tengah hutan. Malamnya, hujan semakin deras. Atap rumah Danu berderak-derak disapu angin. Di tengah suara hujan, ia mendengar ketukan pelan di pintu. Saat dibuka, berdirilah Arif, wajahnya basah kuyup. Dan, cepat ikut aku. Pria itu sadar dan dia memanggil namamu. Tanpa pikir panjang, Danu mengambil jaket dan berlari bersama Arif menuju puskesmas. Mereka tiba dalam keadaan napas terengah-engah. Di dalam ruang rawat, pria itu duduk setengah tegak. Matanya tampak waspada meski tubuhnya lemah. Begitu melihat Danu, ia mengangkat tangan pelan. Kau yang menolongku di hutan. Suaranya serak. Namaku Suranta. Danu duduk di sampingnya. Kau bilang tadi malam kau punya pesan. Apa itu? Suranta menelan ludah, lalu berkata pelan. Kau harus tahu, kawanan itu bukan sekadar harimau biasa. Mereka dijaga. Dijaga? Oleh siapa? Oleh manusia, orang-orang yang hidup di dalam hutan sejak puluhan tahun lalu. Mereka bukan pemburu, tapi penjaga. Kami menyebutnya penuntun belantara. Kata-kata itu membuat Danu dan Pak Surya saling berpandangan. Suranta melanjutkan, aku datang untuk memperingatkan, ada kelompok pemburu dari luar daerah yang ingin membunuh kawanan itu. Mereka percaya salah satu harimau membawa tanda emas, bulu di dahinya yang langka, berharga di pasar gelap. Mereka tak hanya akan membunuh harimau, tapi juga membakar hutan agar semua keluar dari persembunyian. Kenapa kau terluka? Tanya Danu. Aku mencoba menghentikan mereka. Tapi aku terjebak jerat. Penuntun belantara yang menemuiku pertama kali, mereka yang memanggil kawanan itu untuk menjagaku sementara aku tidak berdaya. Pak Surya menyandarkan punggung, mencoba mencerna informasi itu. Kalau benar begitu, kita tidak hanya berurusan dengan harimau dan pemburu. Kita berurusan dengan kelompok manusia yang menganggap hutan ini milik mereka. Suranta mengangguk lemah. Dan kau, entah kenapa mereka percaya kau berbeda, Danu. Mungkin karena kau pernah menolong salah satu dari kawanan itu. Itulah kenapa mereka tidak menyerangmu. Ucapan itu membuat Danu teringat tatapan harimau yang ia selamatkan dulu. Tatapan yang bukan sekadar insting hewan, tapi seolah mengandung pengertian. Tiba-tiba, lampu puskesmas berkedip-kedip, lalu mati. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar. Dari luar, terdengar suara derap langkah cepat. Arif, yang berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Dan, aku lihat 3 orang berjaket hitam di luar. Danu langsung berdiri. Mereka datang untuk Suranta. Kita harus pindahkan dia sekarang. Dengan bantuan Arif dan Pak Surya, Danu menggendong Suranta keluar lewat pintu belakang. Mereka berjalan cepat di bawah hujan, melewati kebun singkong, menuju rumah kosong di pinggir desa. Di belakang, suara teriakan para pemburu bercampur dengan gonggongan anjing. Hujan dan petir membuat suasana kacau, tapi entah dari mana, terdengar auman panjang yang membuat semua langkah terhenti. Auman itu datang dari arah hutan utara, keras, dalam, dan penuh peringatan. Ketiganya tiba di rumah kosong dan menyalakan lampu minyak. Suranta duduk di lantai, menggigil, tapi masih sempat berkata, itu suara pemimpin kawanan. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Danu berdiri di depan jendela, memandang ke arah hutan. Di sela kilat yang menyambar, ia melihat sekilas bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Bukan hanya 1, setidaknya 5. Ia sadar, malam ini, batas antara desa dan hutan semakin kabur. Dan apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia tidak bisa mundur lagi. Pagi setelah hujan lebat itu, Mergasari seperti bangun dari mimpi buruk yang membasahi seluruh tanahnya. Embun bercampur sisa hujan masih menempel di dedaunan, dan udara pagi terasa berat oleh aroma tanah basah. Suasana terlihat normal, anak-anak berlari ke sekolah, ibu-ibu sibuk menjemur pakaian, para petani kembali ke sawah. Tapi di balik semua itu, Danu tahu bahwa kedamaian ini rapuh. Suranta masih bersembunyi di rumah kosong di pinggir desa. Malam tadi,
Auman kawanan harimau telah memecah kegelapan dan membuat para pemburu menghilang dari pandangan. Namun, Danu paham, itu bukan berarti ancaman sudah berakhir. Justru, menurutnya, malam itu hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu, Danu duduk di beranda rumahnya sambil memandangi jalan desa. Ia memikirkan bagaimana harus menyampaikan kebenaran pada warga, bahwa harimau yang sering mereka lihat bukan sekadar ancaman, melainkan bagian dari jaringan penjaga hutan yang dilindungi oleh manusia misterius bernama Penuntun Belantara. Langkah kaki pelan membuyarkan pikirannya. Pak Surya datang membawa termos kopi. Aku baru kembali dari rumah kosong, katanya sambil duduk. Suranta bilang, dalam 2 malam ke depan, pemburu akan kembali dengan jumlah lebih banyak. Mereka tidak akan sekadar mencari dia, mereka akan memancing kawanan keluar. Danu menghela napas panjang. Kalau itu benar, kita tidak bisa hanya bersembunyi. Kita harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Kita bukan pasukan bersenjata. Dan kita bahkan tidak tahu pasti siapa kawan, siapa lawan, jawab Pak Surya. Danu diam sejenak, lalu berkata pelan, kita harus menghubungi mereka, para penuntun belantara. Misi itu terdengar gila, tapi hanya itu yang masuk akal. Suranta adalah satu-satunya orang yang tahu cara menemukan mereka. Maka, siang itu, Danu dan Pak Surya pergi ke rumah kosong, membawa sedikit bekal. Suranta duduk di dekat jendela, wajahnya sedikit lebih segar walau masih pucat. Kalian ingin menemuinya? Tanyanya ketika mendengar rencana Danu. Ya, jawab Danu mantap. Kalau kita bisa bekerja sama, kita bisa menghentikan pemburu itu tanpa membuat warga ketakutan. Suranta menatap Danu cukup lama, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi jalan menuju mereka bukan sekadar jalan biasa. Ada tanda-tanda yang harus kau ikuti, dan salah satu tanda itu hanya bisa ditemukan saat matahari hampir tenggelam. Menjelang sore, ketiganya bergerak menuju hutan utara. Langkah mereka pelan tapi pasti, melewati jalur sempit yang jarang dilalui warga. Danu memperhatikan detail di sekitar. Tanda sayatan kecil di batang pohon, batu berlumut yang tersusun seperti simbol, dan ikatan kain hijau di dahan tinggi. Hujan gerimis mulai turun ketika mereka tiba di tepi sungai besar. Suranta memberi isyarat untuk berhenti. Di sini, katanya, menunjuk sebuah batu hitam besar di tepi sungai. Kau lihat goresan itu? Itu tanda bahwa kita harus menunggu. Mereka duduk diam di bawah rindang pohon. Suara air sungai berpadu dengan rintik hujan. Matahari mulai merosot, cahaya jingga perlahan menembus sela pepohonan. Tiba-tiba, dari seberang sungai, terdengar suara ranting patah. Danu menoleh, seekor harimau besar muncul dari balik semak, bulunya basah, matanya menyala dalam cahaya senja. Tapi ia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri 2 sosok manusia berbalut pakaian serba coklat, wajah mereka tertutup kain tipis. Salah satunya mengangkat tangan, memberi isyarat damai. Pertemuan itu berlangsung tanpa kata selama beberapa detik. Lalu salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, kami tahu siapa kalian. Dan kami tahu apa yang ingin kalian lakukan. Suranta melangkah maju. Mereka adalah orang yang menolongku. Danu pernah menyelamatkan salah satu harimau kita. Sosok itu menatap Danu dari kepala hingga kaki. Kami tidak mudah percaya pada orang luar. Tapi kawanan memilih untuk tidak menyerangmu. Itu berarti ada alasan. Danu menjelaskan rencana mereka, mencegah para pemburu masuk lebih dalam, melindungi kawanan, dan menjaga desa tetap aman. Ia menekankan bahwa konflik terbuka akan membuat warga takut dan justru mendukung pemburu. Setelah mendengar semuanya, salah satu penuntun berkata, kami akan membantu. Tapi kau harus tahu, jika malam itu tiba, tidak semua orang akan pulang. Kesepakatan dibuat. Danu akan kembali ke desa untuk mempersiapkan jalur aman bagi warga jika keadaan memburuk, sementara penuntun belantara menyiapkan jalur rahasia di hutan untuk memerangkap para pemburu. Malam itu, Danu kembali ke rumah dengan hati campur aduk. Ia tahu mereka sekarang punya sekutu, tapi ia juga sadar, pertempuran yang akan datang bukan hanya soal manusia melawan manusia. Kawanan harimau akan ikut turun tangan, dan itu berarti darah mungkin akan tumpah. 2 hari kemudian,
Malam yang dinanti datang. Langit gelap tanpa bintang, angin malam membawa aroma hutan yang tajam. Danu berdiri di tepi desa, melihat bayangan-bayangan bergerak di kejauhan. Lalu, suara itu datang, bukan satu, tapi banyak. Auman harimau menggema, diikuti teriakan panik dari arah hutan. Danu tahu, perang senyap telah dimulai. Tiba-tiba, dari jalan kecil, seorang pemburu berlari tergopoh-gopoh, wajahnya pucat, senapannya jatuh entah kemana. Ia berteriak, mereka bukan hewan biasa. Mereka, suaranya terputus oleh suara ranting patah dan geraman rendah. Danu tak melihat dengan jelas, tapi di balik bayangan pohon, dua mata kuning menyala menatap lurus ke arahnya. Malam itu, Mergasari menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persekutuan tak terucap antara manusia dan Raja Hutan. Fajar merayap perlahan di ufuk timur, tapi kabut tebal masih menggantung di Mergasari. Udara pagi yang biasanya jernih terasa berat, seolah hutan menyimpan napasnya. Di beranda rumahnya, Danu duduk dengan cangkir teh hangat, matanya menatap kosong ke arah pepohonan yang samar-samar terlihat di kejauhan. Malam tadi adalah malam yang tidak akan ia lupakan. Pertemuan suara auman, teriakan pemburu, dan tatapan mata kuning itu masih membekas di benaknya. Ia memutar ulang setiap detik kejadian itu. Bagaimana pemburu-pemburu itu berlari ketakutan, bagaimana kawanan harimau muncul lalu menghilang seperti bayangan, dan bagaimana penuntun belantara bekerja di kegelapan. Tapi satu hal yang membuatnya gelisah, ia belum tahu hasil akhir dari pertempuran malam itu. Apakah semua pemburu berhasil diusir? Ataukah ada yang lolos dan kembali membawa lebih banyak ancaman? Pagi ini, Danu memutuskan untuk mencari jawabannya sendiri. Ia mengambil tas kecil berisi perban, sedikit makanan kering, dan senter. Sebelum berangkat, Pak Surya menghampirinya. "Kau mau ke hutan lagi?" tanya Pak Surya sambil menyipitkan mata. "Aku harus tahu apa yang terjadi semalam. Aku tidak bisa hanya duduk di sini." Pak Surya menghela napas. "Hati-hati. Kabut pagi ini lebih tebal dari biasanya." "Itu bukan kabut biasa, Danu. Hutan punya cara sendiri untuk menutupi rahasianya." Danu tersenyum tipis. "Justru itu, Pak. Kalau aku tidak menembusnya sekarang, aku mungkin tidak akan pernah tahu apa yang disembunyikannya." Langkah Danu terasa berat ketika ia mulai masuk ke jalur setapak menuju hutan utara. Kabut menyelimuti semuanya, suara burung pun nyaris tak terdengar. Sesekali, ia melihat jejak kaki manusia di tanah becek, bercampur dengan jejak besar bercakar yang jelas bukan milik manusia. Di sebuah persimpangan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Sepotong kain robek berwarna coklat, menempel di ranting rendah. Warna dan bahan kain itu sama persis dengan pakaian yang dikenakan para penuntun belantara. Danu menurunkan kain itu, menatapnya dengan perasaan bercampur antara khawatir dan penasaran. Apakah salah satu dari mereka terluka? Ia melanjutkan perjalanan. Kabut semakin pekat, sampai-sampai ia harus meraba batang pohon untuk memastikan arahnya. Suara-suara samar mulai terdengar, seperti langkah kaki, tapi berat dan berirama. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok besar bergaris hitam oranye. Seekor harimau, bulunya sedikit kotor, matanya menatap Danu lekat-lekat. Tidak ada geraman, tidak ada tanda ingin menyerang. Justru sebaliknya, hewan itu berbalik, melangkah pelan, lalu berhenti dan menoleh seolah mengajak Danu mengikutinya. Danu merasa darahnya berdesir. Ia tahu, ini bukan pertemuan kebetulan. Dengan hati-hati, ia mengikuti langkah harimau itu. Mereka berjalan menembus kabut, melewati jalur yang bahkan Danu belum pernah lewati. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah celah batu besar yang nyaris tertutup semak. Harimau itu masuk lebih dulu, lalu menghilang di dalam. Danu ragu sesaat, tapi dorongan rasa ingin tahu lebih besar daripada ketakutannya. Ia masuk dan menemukan sebuah ruangan alami di dalam tebing. Tempat itu hangat, dindingnya lembab, dan di sudut ruangan ada 3 orang duduk bersandar. Mereka adalah penuntun belantara. Satu di antaranya tampak terluka di bahu, darahnya sudah mengering. Yang lain sedang memeriksa peta lusuh dengan tanda-tanda merah di beberapa titik. "Kau datang," kata salah satu dari mereka, nada suaranya datar. Danu melangkah mendekat.
Aku harus tahu apa yang terjadi semalam. Yang memegang peta menatapnya lama. Sebagian pemburu berhasil diusir. Sebagian lagi hilang di hutan. Tapi bukan berarti mereka menyerah. Mereka meninggalkan perangkap. Perangkap itu tidak hanya untuk harimau, tapi juga untuk siapapun yang mencoba melindungi mereka. Danu menelan ludah. Kita harus menyingkirkan perangkap itu sebelum ada yang terluka. Yang terluka mengangguk pelan. Benar. Tapi itu berarti kita harus bergerak malam ini. Mereka biasanya memasang perangkap saat gelap, supaya tidak mudah terlihat. Danu menghabiskan beberapa jam di tempat itu, membantu mengobati luka penuntun yang cedera dan mendengar cerita detail tentang pertempuran malam tadi. Ia mengetahui bahwa ada satu pemburu yang tidak melarikan diri, melainkan menghilang begitu saja di tengah hutan. Para penuntun tidak menemukannya, tapi mereka yakin orang itu masih hidup, dan itu artinya ancaman belum selesai. Menjelang sore, kabut mulai menipis. Danu memutuskan kembali ke desa untuk menyiapkan peralatan, sementara penuntun akan bergerak dari jalur mereka sendiri. Malam pun datang. Langit hitam bertabur sedikit bintang, angin membawa aroma dedaunan basah. Danu menyusuri jalur di tepi hutan bersama satu penuntun yang memandu. Mereka bergerak senyap, hanya sesekali berhenti untuk memeriksa tanah. Di dekat sebuah rawa kecil, penuntun itu memberi isyarat berhenti. Ia menunjuk ke tanah, ada kawat tipis yang hampir tak terlihat membentang rendah di antara dua batang pohon. Di ujung kawat, tersambung mekanisme jebakan yang akan menjepit kaki hewan atau manusia yang melewatinya. Danu berjongkok, memotong kawat itu dengan hati-hati. Mereka melanjutkan perjalanan, menemukan 3 perangkap lain di jalur berbeda. Namun, di titik keempat, sesuatu berubah. Saat Danu hendak memotong kawat, terdengar bunyi klik halus. Penuntun itu segera mendorong Danu jatuh ke tanah. Sekejap kemudian, sebuah jaring besar jatuh dari atas, menutup area di depan mereka. Dari kegelapan, suara langkah kaki mendekat. Bukan 1 atau 2, tapi banyak. Danu dan penuntun itu saling pandang. Mereka tahu, pemburu sudah menunggu. Siluet-siluet muncul dari balik pohon, senjata di tangan, mata mereka berkilat dalam cahaya obor. Kita ketemu juga, kata salah satu pemburu dengan nada mengejek. Kali ini, kalian tidak akan bisa lari. Danu merasakan detak jantungnya berpacu. Tapi sebelum ia sempat berpikir, suara auman keras mengguncang malam. Dari sisi gelap hutan, mata-mata kuning mulai bermunculan satu persatu. Kawanan harimau datang. Udara malam itu terasa berbeda. Danu merasakan kulitnya merinding saat suara auman menggema di antara pepohonan. Cahaya obor yang dibawa para pemburu bergetar seiring tangan-tangan mereka yang mulai kehilangan keyakinan. Dari kegelapan, sepasang mata kuning menyala, lalu disusul sepasang lagi, dan lagi, hingga belasan pasang mata muncul, mengelilingi mereka. Para pemburu terdiam sesaat, hanya terdengar suara nafas mereka yang berat. Beberapa dari mereka mulai melangkah mundur, tapi pemimpin mereka, pria tinggi berjaket kulit, mengeras wajahnya dan mengangkat senjata. Jangan takut. Mereka cuma binatang, teriaknya. Teriakan itu seolah memecahkan ketegangan, tapi bukan seperti yang ia harapkan. Auman yang lebih keras membalas, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Danu berdiri pelan, setengah menutupi penuntun yang bersamanya. Jangan lakukan apapun yang memancing mereka, bisiknya cepat. Kawanan ini tahu siapa yang jadi ancaman. Salah satu pemburu melangkah maju, menodongkan senjatanya ke arah seekor harimau besar di sisi kanan. Tapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, dari samping, seekor harimau lain melompat dan menjatuhkannya ke tanah. Senjata terlepas. Kekacauan pun pecah. Sebagian pemburu mencoba menembak, tapi kawanan harimau bergerak terlalu cepat. Bayangan mereka mengabur di antara pohon dan kabut tipis yang mulai turun lagi. Teriakan manusia bercampur dengan geraman rendah dan suara ranting patah. Danu merasa pikirannya bekerja 2 kali lipat cepat. Jika ia diam saja, kawanan harimau akan menghancurkan semua pemburu. Tapi itu berarti darah akan tertumpah. Dan ia tahu, sekali manusia dan harimau saling membunuh, lingkaran dendam akan sulit dihentikan. Ia mencari pemimpin pemburu itu, pria berjaket kulit,
dan menemukannya berusaha mengisi ulang senjata sambil mundur. Dengan nekat, Danu melangkah cepat, menendang senjata itu jatuh, lalu menatap pria itu lurus di mata. "Berhenti sekarang, atau tidak akan ada yang pulang hidup-hidup malam ini," seru Danu keras. Pria itu terengah, tapi matanya penuh amarah. "Mereka sudah membunuh 2 orang kami tadi malam." "Mereka membela diri," balas Danu. "Kalau kau menyerang, kau memancing kematianmu sendiri." Tiba-tiba, dari belakang Danu, seekor harimau besar mendekat. Itu adalah harimau yang pernah ia bebaskan dari jerat beberapa bulan lalu. Luka di kaki kirinya sudah sembuh, tapi bulunya masih memiliki bekas garis botak di area itu. Harimau itu tidak langsung menyerang. Ia berdiri di samping Danu, menatap para pemburu seperti seorang penjaga yang menunggu perintah. Para pemburu yang tersisa mulai gemetar. Mereka melihat bahwa hewan buas itu berdiri tanpa mengaum, tanpa mengangkat cakar, hanya mengawasi. Danu mengambil napas dalam. "Pergi. Tinggalkan hutan ini. Kalian tidak akan bisa menang di sini." Pemimpin pemburu itu tampak ragu, tapi situasi di sekelilingnya semakin buruk. Harimau-harimau lain sudah mengelilingi mereka sepenuhnya, dan para pemburu yang terpisah terdengar menjerit di kejauhan. Akhirnya, ia mengangkat tangan. "Mundur. Kita mundur." Gerakan itu diikuti oleh anak buahnya. Satu persatu mereka bergerak mundur perlahan, masih diawasi ketat oleh kawanan harimau. Danu dan harimau besar itu tetap berdiri di tempat, memastikan mereka benar-benar keluar dari area itu. Begitu langkah-langkah mereka lenyap di kegelapan, kawanan harimau mulai bersuara rendah, seolah berdiskusi. Sebagian bergerak meninggalkan tempat, sebagian lagi tetap tinggal. Harimau yang pernah ia selamatkan mendekat, menatapnya sebentar, lalu berjalan menuju arah timur. Danu merasa itu seperti sebuah isyarat, dan ia mengikutinya. Penuntun yang bersamanya juga ikut, walau masih terengah karena tegang. Mereka menembus hutan selama hampir setengah jam, hingga sampai di sebuah lembah kecil yang diterangi cahaya bulan. Di sana, Danu melihat pemandangan yang membuatnya terdiam. Seekor induk harimau sedang berbaring, dan di dekatnya ada 3 anak harimau yang masih kecil. Salah satu anak itu tampak lemah, tubuhnya gemetar. Harimau besar itu, yang ia selamatkan, mendekat ke anak yang lemah, lalu menatap Danu. Danu mengerti maksudnya. Ia berlutut, mencoba memeriksa anak harimau itu. Napasnya cepat, ada luka kecil di bagian perut, mungkin akibat ranting tajam atau sisa perangkap. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan peralatan dari tasnya, membersihkan luka, lalu membalutnya dengan kain perban tipis. Selama ia bekerja, induk harimau hanya mengawasi tanpa mengaum atau menunjukkan agresi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau hewan itu tidak mempercayainya. Setelah selesai, Danu mundur perlahan. Anak harimau itu mencoba berdiri, lalu meringkuk kembali ke sisi induknya. Malam itu mereka bertahan di lembah, diapit suara sungai kecil dan aroma tanah basah. Kawanan harimau beristirahat di sekitar, sementara Danu dan penuntun duduk di dekat batu besar, berbicara pelan. "Tidak pernah ada manusia yang sampai di titik ini," kata penuntun itu. "Biasanya, harimau akan menghindar. Tapi kau, mereka membawamu langsung ke pusat wilayah mereka." Danu menatap kawanan itu, hatinya hangat. Mungkin ini bukan tentang aku. Mungkin ini tentang bagaimana kita memperlakukan mereka. Mereka hanya membalas apa yang kita berikan. Menjelang subuh, kawanan mulai bergerak lagi. Harimau besar itu menoleh ke Danu sekali lagi sebelum menghilang di balik pepohonan. Induk dan anak-anaknya ikut menyusul. Danu berdiri lama di tepi lembah itu, merasakan keheningan yang aneh, bukan sunyi yang menakutkan, tapi sunyi yang damai. Ia tahu, malam ini bukan akhir dari cerita. Pemburu mungkin akan kembali, dan ia harus siap. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima di hutan ini, bukan sebagai pengunjung, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang ia lindungi. Ia melangkah kembali ke desa bersama penuntun, dengan tekad yang semakin kuat. Pagi itu, kabut masih menggantung di pucuk pepohonan ketika Danu kembali ke desa. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah fisik, melainkan beban pikiran yang membuntutinya sejak malam sebelumnya.
Ia tahu, meskipun para pemburu mundur, rasa dendam di hati mereka belum padam. Hutan ini masih dalam ancaman. Saat ia tiba, beberapa warga desa menyambut dengan wajah cemas. "Danu, kau selamat," seru Pak Jaya, kepala desa. "Kami dengar ada suara tembakan dan auman semalam. Apa yang terjadi?" Danu hanya mengangguk singkat. Pemburu itu mundur, untuk sementara. Sepanjang hari, Danu duduk di rumahnya yang sederhana, memandangi peralatan lapangan yang berserakan di lantai. Ia merenung, mencoba memikirkan cara agar konflik ini tidak berulang. Mengusir pemburu hari ini bukanlah solusi jangka panjang. Menjelang sore, penuntun yang menemaninya semalam datang. "Aku mendengar dari warga, pemburu itu sedang berkumpul di perbatasan hutan. Mereka membawa lebih banyak orang, senjata yang lebih besar. Jika kita tidak bertindak sekarang, besok mungkin hutan ini akan berubah jadi medan perang." Danu menatap penuntun itu, dan tanpa banyak kata, ia mulai berkemas. Malam turun cepat. Langit dipenuhi bintang, tapi udara tegang terasa menusuk. Danu, penuntun, dan beberapa pemuda desa bergerak diam-diam menuju perbatasan hutan. Dari balik semak, mereka melihat pemandangan yang membuat darah Danu mendidih. Sekitar 20 orang pemburu berdiri di lapangan terbuka, menyiapkan senjata otomatis, perangkap baja, dan lampu sorot besar. Pemimpin mereka, pria berjaket kulit yang semalam mundur, sedang memberi arahan dengan suara keras. "Kali ini, kita habisi semua. Tidak peduli berapa banyak yang datang, kita akan bawa pulang kepalanya." Danu tahu, ini adalah titik balik. Jika ia membiarkan mereka masuk, tidak akan ada kesempatan kedua untuk melindungi kawanan itu. Ia melangkah keluar dari semak, berdiri di tengah lapangan, tepat di bawah sinar lampu sorot. "Berhenti sekarang juga," katanya lantang. Kerumunan pemburu itu terdiam sejenak, lalu beberapa tertawa. "Kau pikir bisa menghentikan kami sendirian?" ejek salah satu dari mereka. "Aku tidak sendirian," jawab Danu, matanya tak berkedip. Seolah mengerti isyarat itu, dari kegelapan di belakangnya terdengar geraman rendah. Satu demi satu, bayangan besar muncul di tepi lapangan. Mata-mata kuning menyala seperti bara api, jumlahnya lebih banyak dari semalam. Kali ini bukan hanya kawanan yang ia kenal, harimau dari wilayah lain tampaknya ikut datang. Para pemburu panik. Ada yang mulai menodongkan senjata, tapi pemimpin mereka menahan. "Jangan tembak dulu." Danu melangkah maju. "Kalian menganggap hutan ini milik kalian. Kalian datang, membunuh, lalu pergi membawa trofi. Tapi malam ini, lihatlah siapa yang benar-benar menguasai tanah ini. Lihat siapa yang mempertahankan rumah mereka." Pemimpin pemburu itu mengepalkan tangan. "Ini cuma binatang. Kalau mereka menyerang, kami tembak habis." "Kau salah," kata Danu. "Mereka bisa saja membunuhmu semalam. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tahu kapan harus menahan diri. Sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan manusia." Keheningan menggantung. Angin malam meniup dedaunan, membawa aroma tanah dan wangi dedaunan basah. Di antara kawanan harimau, harimau besar yang pernah Danu selamatkan maju, berdiri tepat di sisinya. Tiba-tiba, dari sisi kiri, terdengar suara ranting patah. Salah satu pemburu ketakutan melepaskan tembakan ke udara. Suara itu memicu kekacauan. Kawanan harimau bergerak cepat, mengitari para pemburu seperti badai. Tapi Danu berteriak sekuat tenaga. "Berhenti! Jangan ada yang saling bunuh." Ajaibnya, kawanan itu berhenti beberapa langkah sebelum menyerang. Mereka berdiri, geram rendah, menunggu. Danu memanfaatkan momen itu. Ia menatap langsung ke pemimpin pemburu. "Pulanglah. Tinggalkan hutan ini. Kalau kalian kembali, aku tidak bisa menjamin kalian akan selamat. Bukan ancaman dari harimau, tapi dari rasa dendam yang akan kalian tanamkan sendiri." Wajah pemimpin pemburu itu tegang. Ia menatap Danu, lalu menoleh ke kawanan harimau yang mengepung mereka. Akhirnya, ia memberi isyarat mundur. Para pemburu bergerak perlahan ke tepi lapangan. Mata mereka tidak lepas dari harimau-harimau itu. Begitu mereka menghilang dalam kegelapan,
kawanan mulai bubar, satu persatu menghilang di balik pepohonan. Hanya harimau besar itu yang tinggal. Ia menatap Danu lama, lalu mengeluarkan suara rendah, bukan auman, tapi seperti dengungan pelan yang entah kenapa membuat hati Danu hangat. Setelah itu, ia berbalik dan masuk ke dalam hutan. Pagi berikutnya, kabar peristiwa itu menyebar cepat. Pemburu-pemburu itu tidak pernah kembali. Entah karena takut atau karena akhirnya sadar, tak ada yang tahu pasti. Tapi sejak malam itu, suara tembakan di hutan lenyap. Danu kembali menjalani hari-harinya, tapi sekarang ia tidak lagi merasa seperti manusia yang menjaga hutan dari jauh. Ia merasa menjadi bagian dari keluarga besar yang anggotanya bukan hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang berbagi udara, tanah, dan air yang sama. Suatu sore, saat ia berjalan di tepi sungai, seekor harimau muncul di seberang. Itu adalah harimau besar yang pernah ia selamatkan. Mereka saling menatap sebentar, sebelum hewan itu berbalik, menghilang ke balik pepohonan. Danu tersenyum. Ia tahu, itu adalah salam perpisahan, atau mungkin janji bahwa mereka akan bertemu lagi. Hutan kembali tenang, tapi bagi Danu, malam-malam auman itu akan selalu hidup di ingatannya, bukan sebagai suara ancaman, melainkan sebagai lagu peringatan bahwa harmoni antara manusia dan alam bukanlah sesuatu yang mustahil, asalkan ada rasa hormat di dalamnya. Dan di bawah langit hutan yang biru keperakan, Danu membuat janji untuk dirinya sendiri. Ia akan menjaga tempat ini, dan semua penghuninya, selama ia masih bernapas.